apa nih? Lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku Sekretaris Umum Al-Barkah itu sedang meninjau tempat kerjasama kami kambing. Ini dengan Pak Aang sebagai saudaranya kambing. Kami ingin merintis dua kerjasama dengan Pak Aang. Pertama adalah kurban, yang kedua akikah. Akikah. Begitu. Ya, dua-duanya itu sebagai apa ya? Kami ingin memfasilitasi, mempermudah jamaah kita dan kaum muslimat sekitar kita untuk pengadaan hewan kurban dan akikah. Begitu, Ustaz. Jadi nanti ke depan Al-Barkah siap untuk pengadaan hewan kurban dan hewan akikah ya, untuk akikah ya. Hewan kurbannya kita dengan sistem nabung sebulan 300.000. Karena kalau akikahnya cash. Oh iya. Ya, akikahnya cash. Siapa saja yang lahir anak atau cucu kemudian akikah, silakan hubungi kami ya. Kami akan kerjasama dengan Pak Ang. Nah, kemudian nanti mau milih yang besar, yang kecil, kelasnya ada 4 macam. Nanti kita kirim kalau sudah matang ke tempat, ke rumah sesuai pesanan. Begitu. Nah, ini syariat tentang akikah ini, Pak Kiai. Kalau dibandingkan dengan syariat kurban, perbedaannya itu apa gitu? Oh, iya. Antara kurban dengan akikah. Kalau tadi saya dengarkan tadi misalnya kurban itu mungkin ada ciri-ciri khusus yang sudah hewan itu sudah boleh dikurbankan. Kalau akikah apakah sama seperti itu atau bagaimana? Ya. Jadi untuk akikah sendiri itu syariah yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah berkait tentang lahirnya seorang anak manusia ke dunia ini. Ya. Nabi mengatakan bahwa kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu yawma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini tergadai. Nah, kalau kita memahami gadaian itu kan kalau kita naruh barang harus ditebus. Nah, ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lahirnya seorang anak, gitu kan? Nah, anak kita itu berharap adalah menjadi saleh dan salihah, maka kata baginda Rasul murtahanun bi aqiqatihi. Tergadai yang harus ditebus dengan akikahnya. Kapan akikah itu disyariatkan? Mestinya kalau bisa, kalau mampu, tudbahu yawma sabihi, dipotong pada hari ke-7. Kemudian pada hari ke-7 itu kemudian wa yukhlaqu. Biasanya di masyarakat kita itu kemudian anaknya keluar itu dibacain asyraqal badru alaina. Seakan-akan marhabanan. Kemudian diiderin. Wa yukhlaqu, dipotong rambutnya, wa yusamma, kemudian diberikan nama. Itu syariahnya tentang akikah. Itu setiap bayi yang lahir. Nah, kalau kurban pada saat Idul Adha datang kita mampu, itulah disyariatkan kita harus memotong hewan kurban. Itu bedanya. Nah, adapun hewannya, Ustadz, kalau kurban kan ada onta, ada sapi atau kerbau, kambing, boleh domba, kambing biasa. Nah, kalau akikah, ini baginda Rasul SAW itu mencontohkan pada saat akikah untuk Hasan dan Husain itu kambing. Hanya kambing. Jadi disebutkan pada saat Hasan Husain itu kapsan. 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Loh, kok cuma 1 ekor kambing? Saya mendengar katanya untuk laki-laki 2, perempuan itu 1. Nah, kenapa Rasulullah untuk Hasan Husain itu 1-1? Itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah membebani di luar kemampuannya. Ya, berarti contoh yang disampaikan oleh baginda Rasul itu kepada kita, ya, kepada kita. Kalau mampu laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, ya sudah, lagi perempuan 1. Misalnya 1 dulu, kemudian misalnya laki-laki gitu, 1 dulu akikah, kemudian disembelih, setelah itu mungkin ada rezeki lagi, sembelih lagi 1 lagi jadi 2. Baiknya begini, nanti jangan sampai dianggap nggak mampu mengada-ngadain gitu ya. Jadi sebaiknya ya pada saat ini saat akikah doanya bersama, kemudian kita potong sesuai dengan kemampuan kita. Kami mampunya 1. Nabi pernah mencontohkan Hasan Husain 1.
Oh, saya mampu. Ya sudah 2 seperti dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau anak yang harusnya sudah diakikahkan ternyata belum diakikahkan sampai berlanjut dewasa ini Nah itu kadang-kadang begitu. Gimana? Kadang-kadang begitu. Jadi biar lebih jelas gitu Pak. ya, prinsipnya yang ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat ditekankan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Mestinya sesuai dengan hadis Nabi kan, tudbahu yoma sabihi, hari ke-7 dipotong. Oh ternyata hari ke-7 belum mampu, ya sudah lipatan 7-nya 14 hari, 21 hari sampai dengan 7 tahun, sampai dewasa belum diakikahkan. Diakikahkan. Ketika sudah dewasa belum diakikahkan, bukan lagi bapak dan ibunya yang harus menanggung akikahnya, tetapi ketika dirinya sudah balik, sudah mampu, sudah bisa nyari uang, maka sunnah muakkadahnya itu kepada dirinya. Jadi boleh mengakikahkan. Ya, misalkan diri gini gitu loh, ya. saya ini udah diakikahkan belum ya? Kemudian nih saya lahir pada tahun sekian. Bapak saya kayaknya waktu itu belum mengakikahkan. Nah ketika kita ragu, mana bapak sudah meninggal lagi, udah diakikahkan mau belum? Maka ajaran Islam dak ma yaribut ila ma la yaribut. Udah kalau kamu ragu-ragu, tinggalkan keraguannya, udah sekarang kepada yakin. Yakinnya apa? Yakin udah selesai. Saya yakin belum, potong. Emang boleh Nabi Muhammad SAW memberikan contoh lagi. Iya. Jadi satu hari Nabi Muhammad SAW itu mengundang para sahabat, kira-kira mungkin usianya sudah 50 tahun. Para sahabat, baik sahabat, ayo ke rumah. Ada acara apa Nabi akikah? Sahabat ke rumah Pak. Begitu sahabatnya ke rumah Nabi, sahabat kayaknya nggak ada bayi, nggak ada suara bayi. Tanyalah sahabat, ya Rasul, kami ini diundang untuk akikah, untuk siapa? Untuk diri saya. Loh, Rasul kenapa akikah? Saya lahir zaman jahiliyah. Saya yakin saya belum diakikahkan oleh baginda saya. Jadi Rasul sendiri saat dewasa ya akikah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul menjadi pelajaran bagi kita umatnya, kan begitu. Nah, sementara kita diminta oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contohnya Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ya kita contoh. Kalau kita yakin belum diakikahkan, contoh Nabi, akikah untuk diri kita masing-masing. Begitu. Kalau orang yang belum akikah itu boleh kurban Pak. Nah, itu ya. Yang berikutnya bedanya kurban dengan akikah. Kalau akikah kan berkait tentang kelahiran. Ya. Sekali seumur hidup tuh. Akikah berkait dengan kelahiran. Sekali seumur hidup. Kan lahirnya cuma sekali Ustaz. Iya. Nah, sementara kurban itu Nabi mengatakan setiap kali datangnya Idul Adha maka menjadi sunnah muakkadah secara umum. Dan kata Imam Hanafi menjadi wajib untuk memotong hewan kurban. Itu bedanya. Nah, kemudian saya ini belum akikah, tapi saya ingin kurban. Ya, mana dulu? Iya. Menurut saya, karena kita sudah lahir, sudah dewasa sampai kita udah mampu belum akikah, ya udah akikah dulu. Oh, akikah. Akikah dulu. Karena kewajibannya kan lebih awal ketika lahir, baru nanti kurban. Kan beda. Kalau kurban itu waktunya 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau akikah kan kapan saja. Ya. Pak ini udah masuk untuk kurban, ya sudah kurban dulu. Nah, sebagian berpendapat bahwa kalau kamu belum akikah, kemudian datang Idul Kurban, motong hewan kurban, ada ulama yang mengatakan sudah cukup dengan memotong hewan Kurban. Jadi Islam ini sangat mudah, yang tergantung niatnya, maka tergantung niatnya, ya, tergantung niatnya, gitu kan. Jadi segala itu tergantung niatnya. Kalau niat kambing itu untuk akikah, ya jadilah ibadah akikah. Motong kambing niatnya kurban, jadilah dia kurban. Ini Iya. menarik nih Pak Kiai. Iya. Terus apa namanya kalau akikah biasanya kan ada kelas-kelasnya tuh. Iya. Kambingnya ya. Nah ini barang ini Kelas-kelasnya itu ada biasanya klasifikasinya. bersangkutan dengan harganya itu. Nah ini, yang kelas berapa ini Pak? Ini yang D. Oke, jadi gini, ini saya membawa daftar harganya nih. Jadi tergantung ibu dan bapak, ya, untuk nanti memilih yang A. Contoh yang A nih. Yang A, ini yang A nih.
Yang A, nah ini Pak Agus, harganya 1.850.000, nanti satenya menjadi 200 tusuk dan gulainya 50 tusuk. Nih yang A ini. Ini B, Ya. nah itu B, Oh, ini B. 2.050.000. Nanti jadi sate 250, kemudian gulainya 60 bungkus. Nah ini lumayan besar. Ini harganya C itu 2.300.000, nanti satenya jadi 300 tusuk, kemudian gulainya menjadi 80. Nah ini yang D nih. Nah yang D, ini D. Nah, kumuk besar. Nah ini harganya. Yang D itu 2.600.000, satenya nanti jadi 350 tusuk, kemudian gulainya menjadi 1.000 tusuk. Terima matang di sini. Nah kalau Bapak dan Ibu yang mau akikah, wah saya sunahnya melihat dan motong sendiri, silakan. Silakan motong sendiri. Tetapi kalau dipercaya, Manang, kami terima matang sampai ke rumah, ini alamat saya, nanti diantar. Udah matang sampai ke. Nggak punya waktu, nggak ada waktu untuk penyembelihan. Ya. Jadi nanti ada serah terima untuk penyembelihan. Serah terima namanya siapa, sehingga nanti pada saat memotong, Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqatan, ini kambing darimu ya Allah, untukmu kami potong untuk akikah, fataqabbal min, nanti disebutkan namanya, ya, disebutkan namanya. Jadi insya Allah terpenuhi sunnahnya dan syariahnya, insya Allah kami akan jaga amanah dari Bapak dan Ibu, ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Cukup? Ya, Ya. alhamdulillah. Terima kasih informasinya ini. Nah ini kambingnya, ini banyak, dan yang terakhir sebaik-baiknya ibadah ya yang lebih, jangan milih yang kecil. Iya, yang lebih. Terbaik. Yang terbaik karena kita ibadah mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin silaturahmi penuh berkah bagi Bapak dan Ibu jamaah haji dan kaum muslimin dan muslimat yang tergabung di dalam YPPKM Al Barkah. Kita siap memfasilitasi Bapak dan Ibu